Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Honorer dihapus dan ganti outsourcing, gaji bakal setara UMR. Jakarta tenaga honorer di pemerintahan akan dihapus pada 2023. Pemerintah tetap akan memberdayakan pegawai seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan melalui tenaga alih daya outsourcing, dengan gaji tak kurang dari upah minimum regional UMR. Penghapusan tenaga honorer ini bakal berlaku paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Ketentuan ini mengikuti Surat Edaran Menteri PANRB bernomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Cahyokumolo menyatakan, kebijakan ini diambil lantaran tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer, sehingga berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, ujar Menteri Cahyo dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Cahyo menepis anggapan yang mengatakan, skema pengangkatan tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara (ASN), dalam hal ini jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, adalah perintah pemerintah pusat. Adapun sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema itu, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing, yang saat ini statusnya honorer, tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, terang Cahyokumolo. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 TEK 2, atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Demikian info terkini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.